menyembah Yesus. Ada ayatnya Yesus disembah. Kalian kan berkata, mana ayatnya Yesus sembahlah aku. Ini ayatnya bacaan sudah setengah menit. Terima kasih. Pak Insan setengah menit. Ya, sebenarnya kitab Wahyu yang menjadi rujukan beliau udah. Wahyu kepada Yohanes itu mimpi, bukan wahyu. Mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Itu kan kata Bapak. Jadi mimpi panjang, Pak. ya. Sebentar, mimpi panjang berseri, ya. Makanya kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang paling sulit sekali ditafsirkan. Kan di situ Rasul terkasih loh. Paling Sudah, sulit Pak. ditafsirkan karena ini cuma mimpi. Nah, zaman dulu ditulis mimpi, kemudian dirubah lagi kenyataan. Sekarang dirubah lagi menjadi wahyu supaya keren, biar keren kelihatan. Sudah. Diganti Cukup. Wahyu. Baik Pak Insan. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah, dan Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah serta para nabi, serta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengesahkan perdebatan antara Luga Tambunan dan juga Ustadz Moko Ginta, dan juga ada Ustadz Samsul Arifin Nababan, ya, dan juga ada Pendeta Johannes, yang dimana semalam, ya, sesi 1 sudah saya upload, dan ini sambungan dari sesi 2-nya ataupun sesi akhir, ya, dari akhir dari perdebatan ini video memang sudah agak lama, namun masih masih keren untuk ditayangkan kembali ataupun diperbarui, karena memang dari video-video inilah banyak orang menjadi mualaf kala itu, ya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Untuk pembicara yang ketiga adalah Bapak Ustadz Insan LS Moko Ginta. Kepada beliau dipersilahkan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhir 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengarkan paparan dari teman-teman kita pembicara dari Kristen, yaitu Bapak Luga Tambunan dan Pak Yohanes Tampu Bolon. Sebenarnya tema ini bukan hanya who is Jesus, masih ada sambungannya, ya. Tema yang sudah kami sepakati saya dengan Pak Luga, who is Jesus? God or prophet? Maksudnya Tuhan atau nabi, ya, gitu Pak, ya. Jadi siapakah Yesus, Tuhan atau nabi? Nah, tadi kedua pembicara telah mempresentasikan tentang Yesus sebagai Tuhan dengan segala kelebihannya. Tapi untuk membantahnya nanti sebentar saja. Saya akan mempresentasikan dan membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar nabi, bukan Tuhan, berdasarkan Alkitab. Setelah saya akan menggunakan Alkitab atau Bible untuk membuktikan bahwa Yesus itu nabi, bukan Tuhan, ya. Baik, kita lihat sini. Siapa yang paling tepat menjelaskan status Yesus Tuhan atau nabi dalam Alkitab atau Bible? Siapa yang paling pas? Ya, tentu saja jawabannya Allah, Yesus, dan mereka yang hidup sejaman dengan Yesus. Tentu kesaksian Allah dan Yesus itu paling kuat, ya kan? Kemudian kesaksian dari orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Nah, saya akan memulai dari kesaksian yang paling rendah, orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus.
Karena mereka lah yang bergaul langsung dengan Yesus. Ya, beda dengan Pak Luga dan Pak Yohanes, hidup 2000 tahun kemudian. Ya, tentu kesaksian orang yang bergaul dengan Yesus, yang berbicara langsung dengan beliau, mereka paling tahu siapa Yesus itu. Baik, kita lihat kesaksian orang yang hidup sejaman dengan Yesus, mengatakan siapa Yesus itu pada saat itu. Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu kan tertulis di Injil. Saya akan 100% menggunakan Bible. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Markus 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Jadi mereka yang hidup seban Yesus mengatakan Yesus Nabi. Nabi Yesus ya. Tapi orang Kristen tidak mau mengatakan Nabi Yesus. Kalau Nabi Isa, Nabi Isa. Kalau Yesus Tuhan Yesus katanya. Tapi kalau kami dalam Islam ya Nabi Isa. Berarti Yesus itu Nabi. Nah, selanjutnya kita lihat banyak ayat-ayat yang berbicara seperti ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Yohanes 7 ayat 40. Berapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar seorang nabi. Ya, ia adalah seorang nabi. Jadi, mau diulang yang tadi? Enggak, langsung ya. Jadi tadi kesaksian orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Yesus itu adalah Nabi. Saya lebih percaya kepada orang yang bergaul dan hidup sejaman dengan Yesus ketimbang orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Kemudian Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Ini derajat lebih tinggi karena Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ternyata keempat Injil semua Yesus mengaku dengan jujur dan polos dia itu nabi. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, titik 2 koma pembuka. Berarti ini ucapan Yesus kan? Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya dan di rumah. Jadi Yesus sendiri yang memberi kesaksian dia itu nabi. Injil Markus, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana. Injil Lukas, nabi. Injil Yohanes, nabi. Ini ucapan Yesus sendiri loh, ya kan? Kita lebih tentu jelas sekali, lebih jauh lebih kuat kesaksian Yesus ketimbang kesaksian orang-orang yang hidup zaman di dalam Alkitab. Ya, Pak Luga boleh lihat. Ya. Pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Iya, kita lebih taat kepada Allah daripada manusia. Nah, tentu setelah Allah, Yesus kan baru manusia. Kalau tadi kesaksian manusia, Paulus. Sekarang kesaksian Yesus tentu jauh lebih kuat. Apalagi kesaksian Allah kan? Kita lihat, Allah itu bukan manusia. Di dalam Alkitab 1 Samuel 15:9, lagi sang mulia dari Israel tidak berdosa dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyalanya, itu tidak akan membinasakan Efraim kembali sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Nah, kemudian lihat kesaksian Allah lebih kuat tadi kan? Nah, di dalam Ulangan 4 ayat 3, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwasanya Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Ulangan 4:39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi dan di bawah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Kemudian Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa berarti satu, bukan dua, bukan dia. Kesaksian Allah lebih kuat. Tadi sudah dibacakan tadi kan? Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah itu harus lebih kuat. Jadi kesaksian Pak Luga dan Pak Yohanes kita bisa terima, tapi kesaksian Yesus dan Allah pasti lebih kuat. Kita lihat ini,
tidak ada Allah kecuali aku. Di Yesaya ya, bahwa aku tetap Dia. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ya, akulah Allah, juga seterusnya aku tetap Dia. Jadi Allah tetap Allah, nggak akan pernah berubah menjadi manusia. Kemudian kita lihat banyak, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, akulah Tuhan yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada yang lain selain daripada aku. La ilaha illallah. Inilah sebenarnya ajaran tauhid yang ada dalam Alkitab, tapi sayang saudara-saudara kita tidak mengamalkan. Kalau mereka amalkan, beda mereka dengan kita tipis sekali. Ya, yang jadi jurang pemisah Islam dan Kristen yaitu karena mereka menuhankan Yesus. Inilah sebenarnya, makanya inilah jadi debat kita hari ini. Ya, kita akan lihat mana sebenarnya sih yang benar. Yesus itu sebenarnya Tuhan atau Nabi. Oke, biarlah Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Ya, sebab itu, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Berarti dia utusan. Keutusan kan Nabi kan? Menyembah Tuhan. Nah, ini kata Yesus. Yesus berkata kepada iblis, "Nyala iblis." Ketika iblis menggoda Yesus, ya, di atas satu gunung yang tinggi, iblis berkata kepada Yesus, "Semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu asal engkau sujud menyembah aku," kata iblis. Terus Yesus marah, diusir iblis itu. "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allah Tuhanmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Jadi menyembah itu hanya kepada Allah yang disembah oleh Yesus. Tidak mengatakan, "Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah aku karena aku ini Tuhan atau Allah." Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Jadi menyembah itu hanya kepada Allah yang disembah oleh Yesus. Tidak mengatakan, "Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah aku karena aku ini Tuhan atau Allah." Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Nah, ini ketika Yesus berdiskusi dengan orang Saduki, ahli Taurat, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki sedang bersoal jawab, dan Yesus memberi jawab yang tepat dan datang kepadanya bertanya. Orang Saduki bertanya kepada Yesus, "Hukum mana yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Tuhan itu Allah kita." Kata Yesus, berarti termasuk Allah Dia kan? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Esa berarti satu, bukan dua, bukan tiga. Terus apa yang diucapkan oleh Yesus dibenarkan oleh ahli Taurat. Dia sedang berhadapan muka dengan Yesus saat itu. Apa kata dia? "Tepat sekali guru." Bukan Tuhan kan? "Tepat sekali guru. Benar katamu itu bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah." Jadi kesaksian ahli Taurat ini lebih dapat dibenarkan karena dia berhadapan langsung, sedang berdiskusi langsung dengan Yesus, ketimbang pendeta atau orang-orang yang hidup di zaman saat ini. Kemudian inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi inilah sebenarnya syahadatain bagi umat Kristiani yang diajarkan oleh Yesus. Dua pengakuan syahadat. Pertama, mengatakan Allah satu-satunya dan Yesus hanya utusan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Kata Yesus, iya, inilah hidup yang kekal, itu bahwa mereka mengenal engkau Allah, maksudnya satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti dia hanya seorang utusan berarti nabi. Dan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima, sebab mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jelas sekali Yesus mengaku dengan jujuran, Paulus, engkau yang mengutus aku. Berarti dia hanya seorang utusan, nabi, bukan Tuhan. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Allah yang mengutus. Berarti Yesus seorang utusan, seorang nabi Allah, bukan Tuhan. Banyak sekali. Nah, ini menarik. Saya terjemahkan ke dalam berbagai bahasa.
ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, ada bahasa Padang. Ini ucapan Yesus ya. Ini Yesus sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang apa aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku orang bisa nindake apa-apa sakader karep ude. Aku nggak bisa. Ya kan? Ini bahasa Sunda. Ya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin masa ada Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Masa ada Tuhan yang nggak bisa menuruti kehendaknya sendiri. Kenapa dia nggak bisa? Karena dia bukan Tuhan, dia cuma nabi. Dia hanya seorang utusan Tuhan. Wajar, ya kan? Nah, nih bahasa Toba. Nah ini barangkali orang Batak, pembicara kita di 3 depan ini Batak. Nah mungkin bisa dilihat ini, ya. Batak Toba. Artinya sama seperti tadi. Nih ada orang Padang, ambo indak dape tuh mampu buat. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Ya nggak mungkin ada Tuhan yang nggak bisa berbuat apa-apa dong. Ya kalau menempatkan Yesus jadi Tuhan jadi lemah ini kan. Kenapa Yesus nggak bisa? Karena dia bukan Tuhan, dia hanya seorang nabi, utusan Allah, Rasulullah. Nah baik, kita lihat ini ya. Sudah kita perhatikan artinya tadi. Nah sekarang kita lihat. Setiap yang tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri berarti pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Mudah kan? Nah, jadi kesimpulannya Yesus bukan Tuhan, tapi dia seorang nabi. Terakhir, satu lagi. Yesus sangat ketakutan kepada malaikat. Ya, di sini kita bisa lihat ini ayat Bible. Kita bukan merendahkan Yesus, tapi mendudukkan Yesus pada posisinya yang benar. Ya. Kalau Yesus itu Tuhan, masa ada Tuhan takut sama malaikat? Tentu nggak wajar kan? Tapi kalau dia nabi, wajar. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus, ya, untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, Yesus sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya bagaikan keringat darah yang bertetesan ke tanah. Perhatikan, Yesus ketakutan kepada malaikat. Nah, kita lihat di sini Injil bahasa Sunda dan Jawa. Ya, silakan baca yang orang Jawa sama orang Sunda. Udah. Injil bahasa Batak. Pak Nababan bisa baca itu enggak? Ini bahasa Padang. Ada nggak orang Padang sini? Ada. Oke, kita lihat. Jadi kesimpulannya, setiap yang menerima kekuatan dari malaikat Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat Tuhan, pada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, pada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau Yesus banyak mujizat seperti yang disampaikan oleh Pak Luga tadi, mujizatnya hebat, bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan sebagainya, itu namanya mujizat kan? Itu karena biiznillah, karena atas izin Allah. Jadi bukan Yesus yang hebat itu Allah. Karena doa Yesus dikabulkan, terjadilah. Iya, karena diizinkan oleh Allah, maka mujizat itu jadi. Makanya ya, Yesus banyak sekali ayat-ayat. Kalau mau lihat waktunya sebentar, saya akan perlihatkan kumpulan Yesus berdoa. Banyak sekali ayat dalam Alkitab Yesus berdoa kepada Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan masih berdoa kepada Tuhan yang mana lagi? Nah, karena doanya dikabulkan, terjadilah mujizat itu untuk membuktikan bahwa dia itu betul-betul seorang nabi. Ya kan, supaya Bani Israel yakin dan percaya bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi. Ya, saya rasa nanti kita lanjutkan ya.
Terima kasih kepada Bapak Insan LS Moko Ginta. Sekali lagi tepuk tangan biar tambah semangat. Baik, untuk pembicara kita terakhir yang keempat adalah Ustadz Samsul Arifin Nababan. Ini pembicara Batak yang ketiga. Kepada beliau 20 menit dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada saudara-saudara kami dari umat Kristiani. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati saudara kita, pembicara dari umat Kristiani, Bapak Pendeta Luga Tambunan, dan juga Bapak Pendeta Johannes Tampu Bolon. Juga yang kita hormati pembicara dari pihak Muslim, Ustadz Haji Insan LS Moko Ginta. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan pendengar yang saya muliakan. Pertama sekali, saya secara pribadi sangat mengapresiasi acara dialog yang semacam ini, yang menurut hemat saya kegiatan dialog ini sudah lama sekali tidak pernah dibudayakan oleh masyarakat kita, dialog lintas agama. Dan mudah-mudahan kita yang menghidupkan kembali tradisi ini untuk kemudian diikuti oleh generasi kita yang lain. Al-Quran sendiri memang memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa membudayakan dialog. Dan dialog itu salah satu perintah Allah, dan juga salah satu metode, salah satu cara untuk menyampaikan misi-misi kita. Al-Quran sendiri yang berjumlah 6.236 ayat kurang lebih, hampir sepertiga berbicara tentang dialog. Apakah itu dialog Allah dengan malaikat, dialog Allah dengan para nabi, dialog nabi dengan para orang tua dan anaknya, dialog nabi dengan umatnya, itu banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Nah, salah satu dialog yang dianjurkan dalam Al-Quran ini adalah kita berdialog dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang ahli kitab, terkecuali dengan cara yang terbaik, bukan baik. Al-Quran memerintahkan bukan baik, tetapi harus dengan cara yang terbaik. Kalau sudah terbaik ini dalam segala aspek, pilihan materinya, maudhu yang dibicarakan, susunan katanya, bahasanya, dan lain sebagainya. Karena dialog ini adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan kebenaran. Demikian juga dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu, kepada kebenaran, kepada Islam. Dengan cara apa kita mengajak mereka? Yang pertama, kata Allah, bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan.
Yang kedua, dengan memberikan nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang berguna, yang bermanfaat, yang mudah dicerna. Dan yang ketiga, kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kamu, kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialog atau berdebat dengan mereka, tetapi dengan cara yang terbaik, kata Allah. Jadi dialog itu sebetulnya dalam Islam, Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, merupakan perintah agama yang harus dibudayakan. Bahkan Allah sendiri ketika hendak menciptakan manusia ini dialog dulu dengan malaikat. Nah, Allah itu dialog dengan malaikat. Karena cara-cara dialog itu adalah cara yang paling efektif. Oleh karena itu saya melalui mimbar ini, melalui forum ini mengingatkan kita semua, memang dialog itu tujuannya bukan mencari menang kalah. Ya, dialog itu bukan mencari kemenangan atau kekalahan. Tetapi dialog itu sebuah sarana kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk dakwah. Itu makanya dakwah dalam pandangan agama Islam, Pak Tambunan, dakwah itu tujuannya adalah mengajak. Begitu juga Pak Tampu Bolon ceramah. Saya tadi membayangkan Bapak berdua ini mempresentasikan materinya dengan hujjah, dengan dalil-dalil yang jelas. Justru malah terbalik, yang paling banyak bicara Alkitab malah Pak Insan dari Muslim. Itu yang kita harapkan tadi. Saya pun pengen tahu banyak, tapi sudah terlanjur beliau tadi mempresentasikan dengan gaya retorika, gaya ceramah, ya apa boleh buat ya. Saya tadi berharap dialog ini dengan cara-cara yang ilmiah, tidak dengan ceramah, tapi menggunakan dalil. Ada dua dalil yang bisa kita pakai. Pertama, dalil nakli, teks atau konsep. Yang kedua, dalil akli, akal atau logik. Dua hal ini bisa menangkap kebenaran yang sedang kita diskusikan hari ini, yang mengambil tema siapa itu Yesus, Tuhan atau Nabi. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, agar tidak terkesan mengulang materi yang sudah disampaikan pembicara terdahulu, saya akan masuk kepada materi yang lain dengan tema yang sama. Sebetulnya kepada saudaraku umat Kristiani, ketika kita bicara Yesus dalam bahasa Alkitab, Isa dalam bahasa Al-Quran, itu hanya perbedaan bahasa saja. Kedudukan Nabi Isa atau Yesus dalam Islam itu sangat terhormat, sangat mulia sekali. Bahkan kami bukan sekedar menghormati atau memuliakan Nabi Isa, tetapi Nabi Isa itu menjadi salah satu rukun iman kami, yang kami tidak sah menjadi seorang muslim apabila mengingkari kerasulan Nabi Isa itu. Tetapi memang kedudukannya dalam Islam, Nabi Isa itu adalah seorang nabi, seorang utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan, bukan pula sebagai anak Tuhan, seperti yang diimani oleh saudara kita umat Kristiani. Berdasarkan dalil yang begitu banyak, baik dengan pendekatan Al-Quran maupun pendekatan Alkitab. Saya ulangi, umat Islam wajib beriman kepada Yesus. Tidak sah iman umat Islam kalau tidak percaya kepada Yesus sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Bayangkan itu Pak Tambunan, Pak Tampu Bolon, batal imannya orang Islam kalau mengingkari salah satu seorang nabi itu. Makanya dalam sharing saya dengan umat kita Nasrani, saya selalu katakan begini, kalaulah seandainya agama Kristen itu yang benar, dengan tokohnya adalah Yesus, kemudian umat Kristen masuk ke dalam sorga, insya Allah umat Islam juga akan ikut masuk ke dalam sorga. Kenapa? Karena kita beriman kepada Yesus. Tetapi kalau Islamlah yang benar, dengan tokoh kita Nabi Muhammad yang juga mengimani nabi-nabi yang terdahulu, kemudian saudara kita umat Kristiani tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, mohon maaf, terpaksalah saudara kita masuk neraka kalau akan masuk surga.
Ini untungnya menjadi umat Islam. Kenapa? Karena apa yang mereka imani, kita imani juga. Tetapi apa yang kita imani, mereka tidak imani. Itulah perbedaan yang mendasar antara kita dengan umat Kristiani. Hanya persepsi tentang Nabi Isa, dia Tuhan atau Nabi. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab yang sudah dipaparkan begitu banyak oleh Ustadz Insan Mokoginta tadi, ternyata ratusan ayat yang kontradiksi. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, ada yang mengatakan dia Nabi. Oleh karena itu, saya ingin mengajak antum semua untuk merenung. Ketika kita berbicara Yesus itu Nabi atau Tuhan, apa yang menjadi parameter kita? Siapa yang paling punya otoritas membicarakan tokoh ini, Tuhan atau Nabi? Menurut hemat saya, yang paling punya otoritas bukan pribadi-pribadi, bukan manusia, bukan pendeta, bukan ustadz, tetapi yang paling punya otoritas membicarakan tokoh ini mestinya adalah sumber agama itu sendiri, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Betul tidak? Harus sumber agamanya itu yang menjadi tolok ukur. Sekarang kita pertanyakan, dari dua kitab suci ini, Al-Quran maupun Alkitab, yang mana yang memenuhi kriteria sebagai sebuah kitab suci? Nah, ini perlu kita uji. Ini perlu kita uji. Kita capek bicara ngalur ngidul, mengangkat dalil-dalil. Kalau dalil itu tidak representatif, tidak rasional, saya pikir juga percuma. Sekarang kita harus bicara dari dua kitab suci ini. Kenapa dikatakan dia kitab suci? Coba Bapak Ibu saya tanya. Ada buku? Coba ada buku? Coba buku. Ya, itu aja, taruh, minjam dulu. Ya. Bapak Ibu saya tanya. Ini kata lainnya apa? Kitab suci. Oke. Ini apa namanya? Buku. Buku kan? Bapak Ibu saya tanya. Ini sama ini bahan bakunya sama tidak? Sama-sama apa? Sama-sama kertas. Kenapa dalam penamaan jadi beda? Yang ini dikatakan kitab suci, yang ini dikatakan buku. Kenapa jadi beda namanya? Padahal bahan bakunya sama-sama kertas. Yang membedakan apanya? Ternyata yang membedakan kontennya, isinya. Dia dikatakan kitab suci karena memuat firman-firman Tuhan Zat yang Maha Suci. Kenapa dikatakan ini buku? Karena dia adalah buatan manusia, dan manusia tidak ada yang suci. Betul tidak? Sekarang mari kita uji. Kalau kita sepakat apa yang membedakan buku dengan kitab suci adalah terletak pada kontennya. Kalau kitab suci itu adalah memuat firman-firman Tuhan. Ketika kita uji Bapak Ibu, 5 kriteria minimal kalau kita ingin menguji apakah kitab suci itu benar apa tidak. Yang pertama, sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar apabila dia murni datang dari Allah, 100% datang dari Allah, dan tidak ada intervensi manusia di dalam kitab suci itu dalam bentuk kontennya, setinggi apapun otoritas manusia itu. Betul tidak? Termasuk di dalamnya Nabi. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ini 100% firman Tuhan, tidak ada perkataan Nabi Muhammad di sini. Perkataan Nabi Muhammad dimuat dalam hadis namanya. Tidak ada satu ayat pun di sini sumbangan Nabi Muhammad dalam bentuk isi. Ini adalah wahyu Tuhan 100%. Akan berbeda kalau kita baca ini Alkitab, di sini sudah tercampur, di sini ada perkataan Tuhan, di sini ada perkataan Nabi, di sini ada perkataan Rasul Paulus, di sini ada perkataan murid-muridnya, tercampur. Lalu di mana letak kesuciannya yang dikatakan kriteria kitab suci itulah murni datang dari Tuhan? Itu satu. Yang kedua, kriteria kitab suci itu dikatakan benar apa tidak? Apabila kitab suci itu ditulis pada zaman kitab suci itu datang, yang diterima oleh Nabi yang menerima kitab suci tersebut. Saya tanya, Al-Quran kapan ditulis? Ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dia suruh sahabat menulis Al-Quran.
Karena dia tidak bisa membaca, tidak tahu menulis, dia minta bantuan sahabat. Sahabat menulis, dan dia hidup sezaman dengan Nabi. Begitu selesai ditulis oleh sahabat, dikonfirmasi tulisan dengan bacaan Nabi sama apa tidak, di cross check supaya tidak terjadi manipulasi. Kenapa? Karena kitab suci itu jadi pedoman. Sekarang Alkitab kita tanya, kapan ditulis? Lalu siapa tokoh yang menerima Alkitab? Alkitab ditulis bukan pada zaman Nabi Isa masih hidup, tapi sudah sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun Yesus sudah tidak ada di dunia ini, baru ada pembukuan Alkitab. Terus bagaimana seorang penulis akan mengkonfirmasi kepada yang menerima wahyu itu? Maka kemungkinan terjadi manipulasi sangat mungkin. Sebab yang namanya wahyu itu haruslah dari Tuhan, tidak boleh dari rekayasa atau karangan manusia. Betul tidak? Dua itu kriteria, dan Alkitab gugur menurut hemat saya di situ. Yang ketiga, kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu adalah seorang penulis wahyu secara moral haruslah orang yang jujur, terpercaya, bukan pendusta. Penulis Al-Quran adalah orang yang jujur. Sekarang penulis Alkitab, bagaimana Alkitab disandarkan kepada Yesus, disandarkan kepada Musa, disandarkan kepada Nabi yang lain, sementara sang penulis tidak pernah jumpa dengan yang menerima wahyu itu? Bagaimana ini? Maka gugurlah kesucian kitab tersebut. Kemudian yang keempat, kriteria kebenaran kitab suci itu adalah apabila isi kitab suci itu tidak kontradiksi, satu isi dia. Kalau sudah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, lalu yang mana yang mau dipegang? Masa Tuhan menurunkan tuntunan pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung? Yang ini mengatakan Yesus Tuhan, yang ini mengatakan Nabi. Loh, yang mana mau diikutin? Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri, tidak pernah kata-kata dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Itu ada dalam Alkitab yang sudah dibaca oleh Pak Insan tadi. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolon sudah baca belum itu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus. Kemudian dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dia yang mengatakan itu Paulus. Sekarang timbul pertanyaan, Paulus itu siapa? Paulus itu bukan muridnya Yesus, bukan sahabatnya Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi Paulus itu adalah musuhnya Yesus. Nah, ini dia. Dan saya baca dalam Alkitab, ternyata aktor pendiri agama Kristen itu memang bukan Yesus. Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Yang mengatakan kata-kata Kristen itu adalah Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25. Ketika dia mengajar di Antioquia lah pertama kali murid-murid itu dipanggil sebagai Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya adalah juru selamat atau Al-Masih dalam Islam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang perlu kita jadikan sebagai alat ukur apakah Yesus Tuhan atau tidak. Kalau sudah kembali kepada Alkitab, saya pikir jelas semuanya. Maka kembali kepada kriteria yang tadi. Apa kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu? Terakhir, kalau saya baca dalam Alkitab, ada beberapa alasan-alasan yang mengatakan dalam iman Kristiani dikatakan dia Tuhan. Yang pertama, rupanya karena Yesus itu lahir tidak punya bapak. Karena ajaib dia lahir sehingga dianggap Tuhan. Nah, kalau kita bicara logik, sebenarnya Nabi Adam itu lebih berhak menjadi Tuhan karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yang kedua, dikatakan
Nabi Isa atau Yesus itu pernah menghidupkan orang mati lalu dikatakan Tuhan. Tapi saya baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai 22, rupanya bukan Yesus satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain namanya Elia. Elia juga pernah menghidupkan orang mati. Lalu kenapa Elia tidak dipanggil Tuhan? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik sekali. Sayang sudah dekat, saya udah habis waktunya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan dialog kita terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, inilah saatnya Bapak Ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda dari BSD. Saya mau menanggapi masalah yang kita di Islam adalah kita diperintahkan juga dihimbau untuk berdebat seperti yang dikatakan, bermusyawarah kepada Islam. Saya sering bermusyawarah dengan teman saya di Malang. Dia orang Kristiani, bergereja di Betani, dan dia mengaku sekolah pendeta. Saya sering berdialog dengan dia dan pernah saya mengatakan dalam kasus penghinaan Nabi Muhammad ini, akhir-akhir ini saya pernah bertanya kepada dia, apa pendapatmu jika agamamu dinodai? Kemudian dia menjawab, Kristen bukan agama. Nah, dari situ saya bertanya-tanya, kalau memang Kristen itu bukan agama, lalu Yesus yang diimani oleh orang Kristiani sebagai Tuhan itu sebagai apa? Sedangkan kalau di Islam kan sudah jelas bahwasanya Islam adalah dinullah, agama Allah, salah satunya agama Allah yang diridhoi Allah. Tapi kok dengan dia berbicara seperti itu, teman saya yang itu bagaimana menurut Bapak dari Kristiani ini? Gitu, makasih. Adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Firman itu adalah roh. Jadi satu, tiga menjadi satu gitu. Jadi di sini dikatakan juga, kalau saya nggak mau berdebat ya. Suami saya juga dulu Muslim. Suami saya Muslim selama 38 tahun pernikahan. Kami menjalani dengan sangat luar biasa. Dia Muslim, saya Kristen. Sampai satu saat dia sendiri yang mau jadi Kristen. Tidak pernah saya suruh, karena tidak ada paksaan kepada agama. Dan Kristen itu memang Yesus itu adalah jalan keselamatan. Karena dia berkata, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku, gitu ya. Di kitab Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan akulah Tuhan. Jadi di situ dia katakan juga dia guru dan dia Tuhan, dia katakan nabi, dia katakan segala macam, dia dikatakan bahkan dihina, dipukul, diludahi, tendang. Tapi apa dikatakan waktu di kayu salib? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat mereka. Kenapa kok takut dia Yesus sama malaikat? Yesus itu adalah 100% manusia, 100% malaikat. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia lemah. Siapapun kita, waktu kita menghadapi kematian, kita takut, ya. Jadi sebagai manusia dia takut, tetapi sebagai Allah dia tidak takut. Karena biarlah aku mati untuk menyelamatkan umat manusia. Aku mati dan aku hidup untuk membawa kamu ke surga. Aku akan pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kamu yang percaya kepadaku. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Dia berani berjanji. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hanya menjawab dari perkataan dari Bapak bahwa dia adalah Tuhan 100% dan dia manusia 100%. Rohullah kalimatullah Isa Al-Masih. Saya baca Quran juga. Terima kasih, Tuhan berkati. Tadi Pak Yohanes menyatakan bahwa Alkitab ini adalah bimbingan Roh Kudus dan ini merupakan firman. Jadi tidak boleh main-main dengan firman ini. Oke, sekarang saya coba mau membacakan satu di Korintus itu. Paulus berkata, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Dengan apa yang saya baca ini nampaknya kontradiksi, Pak, karena Paulus sendiri dia mengaku bahwa apa yang diucapkan bukan firman Tuhan. Bagaimana Bapak bisa mengklarifikasi bahwa ini adalah firman Tuhan? Itu yang pertama. Dengan Pak Luga, tadi mengenai utusan, Pak, tadi kita rame bicara mengenai utusan Yesus, utusan atau Tuhan. Di 13 yang tadi Ibu sampaikan tadi, itu Yesus berkata, aku guru dan aku Tuhan. Ya, tapi Bapak mungkin perlu cek dengan Pak Moko Ginta, Alkitab versi yang tahun
30 itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Ya, jadi penambahan kata H itu berdampak sangat luar biasa. Tuhan Wisaksono menjadi Tuhan Wisaksono. Itu sangat bertentangan sekali, Pak. Oke, terus menyambung sedikit lagi di 13 Yohanes, masih di Yohanes juga, Yohanes 13 ayat 16, menurut saya sih ini ungkapan Yesus juga yang sangat jelas mengenai jati dirinya. Di mana Yesus berkata bahwa seorang utusan, dia utusan, ya. Dia tapi menyatakan dengan jelas utusan itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Jadi ini secara logika itu tadi seperti dikatakan Pak Nababan tadi, akli tadi, kalau Yesus memang itu Tuhan, ya mestinya dia katakanlah aku juga Tuhan, ya kan? Tapi dia bilang jangan jelas, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Betul kan? Dan seorang hamba juga tidak lebih tinggi daripada yang menciptakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukti Ali, asal dari Sentul, Bogor. Tadi Pak Luga menjelaskan mengenai dari awal pernyataannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan apa. Tapi tolong dijelaskan mengenai Matius 27:46. Itu peristiwa penyaliban ya. Sekitar jam 12 datang sebuah awan hingga kira-kira pukul 3 berteriaklah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Lah, di sini kalau memang dia Tuhan, Tuhan yang dia panggil. Kemudian juga kok tidak sedahsyat yang Bapak sampaikan. Kemudian juga dalam tadi Bapak, mohon maaf Pak Yohanes, itu kan menyinggung masalah Lukas 4 ya. Lukas 24, mohon maaf, 24 yang 46-nya, bahwa Mesias akan dibangkitkan pada hari ketiga di antara orang mati. Mestinya dilanjutkan, dan ini sudah dijelaskan dalam kisah Raja-Raja, kemudian Mazmur dan Torah. Tapi demi Allah sampai saat ini saya tidak pernah menemukan, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan di mana itu. Kalau Tuhan memang benar, dia Tuhan yang menjelaskan, tidak berdusta, mestinya ada, Pak. Dalam Torah, Mazmur, kisah Raja-Raja, bahwa apa yang dinyatakan pada 46-nya itu, silakan dicek Lukas 24, 44 sampai 46. Itu dahsyat sekali, ayat-ayat misterius ini. Jadi ternyata tidak ada. Mohon maaf kalau saya katakan kok berdosa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri dari Tangerang. Ya, jadi tadi mengatakan bahwa Paulus bisa dipercaya karena mukjizatnya yang masih ada sampai sekarang, yang terjadi pada pendeta-pendeta yang banyak menyembuhkan orang-orang. Namun ada satu permasalahan tadi, di mana ada orang yang mengaku dibayar. Dan Pak Luga sendiri mengatakan tidak bisa kalau hanya satu orang saja. Kalau saya baca itu pendekatan untuk menutupi. Karena kalau kita ingin tahu, pendekatan kita mestinya menganggap itu fenomena gunung es yang tampak hanya sedikit saja, tapi yang di bawah sangat banyak. Itu yang sudah dibayar. Dan bagaimana yang terjadi pada yang terjadi di Kenya, saudari Esther Mwande oleh pendeta Michael Njoroge, ia mengungkapkan bahwa saya disuruh untuk pura-pura sakit dan sembuh karena dia tidak dibayar akhirnya. Nah, jadi di mana letak mukjizatnya itu? Demikian, terima kasih. Saya sudah membaca bukunya Pak Insan. Masalah dia bilang ayat-ayat Nabi itu, terus terang saya udah banget ayat itu, dan saya udah tahu banget itu. Yesus tidak tahu hari kiamat, bagaimana dia Tuhan? Kok dia yang nggak tahu hari kiamat? Terus terang, saya udah tahu banget itu. Nah sekarang saya sedang menunggu-nunggu, Tuhan kapan saya waktunya untuk menjelaskan ini? Saya pengen banget untuk menjelaskan ini, dan waktunya adalah hari ini, gitu loh. Jadi artinya terus terang, bukannya saya nggak ngerti. Orang mengatakan, Yesus sendiri mengatakan tidak ada nabi ditolak di asalnya. Yesus mengaku dirinya nabi. Ya kan, saya ngerti banget ayat itu. Tapi satu hal ada yang tidak sanggup kalian pahami, karena firman Tuhan berkata bahwa Alkitab itu harus dimengerti dengan Roh Kudus. Daniel 1 ayat 20 dikatakan orang yang bisa mengerti firman Tuhan itu dikaruniai 10 kali lebih cerdas. Artinya membutuhkan hikmat Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Bukan hanya sekedar firman Tuhan ditafsir sembarangan, tidak seperti itu. Contoh, tidak pernah Yesus berkata aku adalah nabi, tetapi dia berkata aku adalah anak Allah.
Jadi Yesus tidak pernah mengaku nabi. Memang Yesus berkata seorang nabi tidak diterima di asalnya. Sebenarnya Yesus sedang mengumpamakan dirinya dengan nabi-nabi karena orang-orang yang di situ belum ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan, hanya sebagian. Jadi kalau Yesus mengatakan tidak ada seorang Tuhan, kan artinya Yesus menjelaskan ini, arti ayat ini cuma mengumpamakan nabi itu sebagai fungsi utusan dari Tuhan, karena memang Yesus dari Tuhan, tetapi dia tidak mengatakan aku adalah nabi. Nah, dari mana kita tahu bahwa Yesus tidak pernah mengaku nabi? Rasul Yohanes di dalam Wahyu 19 ayat 16 menjelaskan tentang arti anak Allah. Arti anak Allah bukan nabi, karena pada waktu Yesus datang kedua kali di jubahnya tertulis Raja segala raja, King of Kings. Mana ada raja segala raja? Banyak, kalau nabi kan banyak, tapi kalau raja segala raja, raja di atas segala raja, berarti udah nggak ada lagi di atasnya, berarti dia adalah Tuhan, the King of Kings. Jadi begini, kita tidak bisa menafsirkan kitab para nabi menurut apa kata Ahmed Didat, karena penafsiran-penafsiran Bapak Insan Mokoginta itu kan diambil dari Ahmed Didat, hikmat-hikmatnya doktor, profesor, doktor teologi yang nggak bisa buat apa-apa. Jadi penafsiran tentang Yesus harus diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat, bukan hanya bergelar hanya doktor, profesor ditafsirkan. Contoh misalnya, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Memang banyak orang mengaku Yesus nabi, tetapi Yesus tadi menolak di Matius 16. Engkau adalah salah satu di antara para nabi. Jawab Yesus apa? Dia diam, dia tidak mengatakan, iya betul kamu mengatakan bahwa aku adalah nabi. Dan Yesus, tolong tunjukkan Pak Insan di mana Yesus berkata, akulah. Bukan hanya ayat-ayat ini itu, tapi mana tunjuknya? Akulah nabi. Tetapi Yesus jelas berkata, aku adalah anak Allah. Dan penafsiran nggak boleh sembarangan, karena di 2 Petrus dikatakan tidak boleh orang menafsirkan kitab suci menurut kehendaknya sendiri. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Dulu siapa banget. Mana? 2 Petrus 2 ayat 1. Orang basik ya. Nih. Yang terutama kamu harus ketahui. Aduh, tuh Tuhan marah kan. Nyalain dong lampu ya. Makanya yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan seenaknya. Men, karena Yesus ditafsir langsung jadi nabi. Rasul nggak ada bilang Yesus nabi. Petrus sendiri berkata nih, saya baca nih. Petrus diurapi Roh Kudus, ya, dan diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat. Makanya saya bilang orang nggak boleh menafsirkan kitab suci kalau tidak diteguhkan dengan tanda-tanda mujizat, nggak boleh. Itu memang hukumnya. Makanya setiap orang yang menafsirkan firman Tuhan harus punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Pak Insan kalau ditanya punya Roh Kudus, punya Roh Kudus nggak Pak? Nggak punya. Kenapa? Karena Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus hanya turun dalam nama Yesus. Nah, sekarang begini, Yesus tidak pernah mengaku nabi. Baik, tolong audien diam. Oke. Tolong audien diam. Udah. Saya dari tadi Moderator sebenarnya ya? menjawab pakai logika, tetapi Waktu karena memang habis. kalian belum memahami, jadi kalian bilang saya sosok berceramah. Enggak, kan saya bilang, oke, satu aja, tunjukin Bisa. ayatnya sama saya. Yesus berkata, akulah nabi, tunjukin. Baik, waktu habis. Akulah nabi, bukan penafsiran. Ini penafsiran. Aduh, akulah nabi. Tolong. Udah. Oke. Tolong. Baik, Oke, waktu habis. Terakhir ya. Baik. Tolong diam. Terakhir ya. Copy paste. Sudah Pak Insan, nanti Pak Insan. Ini ya. Pak Pada Insan. waktu Yesus datang yang kedua kali, di jubahnya tertulis bukan nabi Pak, tapi raja segala raja, bukan nabi. Masa di jubah Yesus tertulis nabi? Makanya Sudah. Wahyu Waktu Ibu 19 sudah habis. 16. Waktu Bapak sudah habis. Silakan. Sudah. 19 ayat 16. Nggak selesai. Nanti setelah acara. Setelah Makanya acara, gini, Bu. Nanti setelah acara. Tidak boleh Baik, waktu menafsir. sudah lewat Oke. 2 menit. Nanti malah rame. Yes. Baik, kita tepuk tangan kepada Bapak Ibu ya. Silakan langsung Bapak Yohanes Tampu Bolon. Tolong sekali lagi jangan bereaksi, jangan ditanggapi, jangan bicara, nggak habis. Nanti kalau mau berdebat ketambahan setelah
acara ini. Sepakat ya? Sepakat. Baik, silakan kepada beliau Bapak Yohanes Tampu Bolon. Nanti saya moderator lagi di luar ya. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama saya mengucap syukur kita masih mau berdialog, gitu aja ya. Mencari kebenaran itu pertama kali. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, dan lebih daripada itu saya harus katakan bahwa termasuk pembicara tadi masih mengambil ayat-ayat yang melihat Yesus saat di dunia gitu loh. Karena perlu saudara ketahui, Yesus itu pernah ada di dunia, pernah naik ke surga, bahkan akan datang sebagai hakim raja. Itu Alkitab menulis itu. Banyak ayatnya, karena waktunya sebenarnya saya tidak sempat membaca. Karena apa? Coba aja 15 menit. Waktu sekarang saya komentar 5 menit. Bagaimana saya cepat hanya ambil poin. Tapi tunggu. Tetapi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan firman, Bu. Ya, Yesus sebagai Mesias ada ayatnya. Ya, ayatnya antara lain di sini Yohanes 14:6, Yohanes 8:24, Kisah Para Rasul 4:12. Ini beberapa ayat. Jadi bukan tidak ada ayatnya. Memang benar Alkitab juga menulis Yesus sebagai nabi. Tapi Alkitab juga menulis Yesus sebagai Mesias, bahkan sebagai raja loh. Coba teliti lebih dalam lagi. Jadi saran saya kepada pembicara dan umat, karena ada kewajiban harus mengetahui rahasia firman ini. Tapi jangan dikatakan sudah dicampuri. Kalau kita berprinsip negatif ya repot memang. Kami juga nanti kalau berprinsip Al-Quran sudah bercampur ya repot juga, atau? Jadi jangan begitu. Kita harus yakin bahwa ini dituliskan oleh para nabi dan rasul. Rasul itu bukan rasul palsu, Pak. Bukan nabi palsu, itu teruji. Ini iman kita itu harus ada yang seperti itu. Jadi jangan. Kalau seperti itu memang susah kita titik temunya. Kita harus hormati kitab suci, namanya kitab suci. Itu saya menghormati Alkitab, Alkitab dan Al-Quran. Maka saya hormati. Cuman kita cari titik temunya di mana? Karena memang ini kompleks, rumit, sangat dalam. Kalau kita tidak penuh oleh Roh Allah, memang sangat sulit mengertinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah saran saya. Bukti daripada kebenaran Alkitab tidak hanya tertulis, tapi nyata di dalam kehidupan umat Kristen. Umat Kristen sekarang ini walaupun masih banyak yang tercemar, saya harus katakan, tapi banyak yang masih baik, benar di hadapan Tuhan. Oleh karena mereka benar dan taat sesuai dengan kehendak kitab suci Tuhan, taat sehingga mereka memperoleh karunia. Karunia-karunia banyak pada orang-orang yang Kristen yang taat. Bahkan jawatan itu ada di orang Kristen sekarang ini menurut penelitian, Bu. Ada nabi, ada rasul, ada di Alkitab. Dan Alkitab memang mengatakan harus ada itu. Itulah artinya Tuhan kita masih hidup. Roh Kudus masih ada. Jadi kalau misalnya Al-Quran tidak mengatakan tidak ada nabi, ya coba review lagi. Saya harus katakan review lagi. Karena apa? Tuhan itu adalah roh. Dia berfirman melalui nabi dan rasulnya. Apakah Tuhan kita mati tidak berfirman lagi sekarang? Ini pertanyaan saya kepada saudara-saudara. Saya ini orang bernubuat, mendapat rahasia Tuhan melalui mimpi, penglihatan, firman rema, mujizat. Ini yang saya tuliskan ini. Rahasia gempa banjir itu di sini, Pak. Itu menyaksikan Yesus yang datang sebagai hakim raja. Ini kenyataan. Ada di Alkitab, bahkan katanya tadi di Al-Quran ada, belum saya baca memang. Ya puji Tuhan ada titik temunya. Nah, jadi di sini kita mari pencerahan. Satu poin lagi yang harus saya sampaikan dari berbagai pertanyaan tadi, ya. Ada keunggulan daripada pengikut Kristen daripada saudara kita Islam, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena apa? Karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita ini. Roh itu adalah Roh Allah sendiri, berkuasa dan dahsyat. Itu saudara sebab itu. Tapi kuncinya itu ketika kita percaya kepada Isa Al-Masih, karena mengkuduskan kita. Karena kita ini sudah berdosa, hanya Yesus telah datang mensucikan kita, sehingga kita bisa seperti gambar Allah, sifatnya Allah. Benar saudara-saudara, saya menjadi saksi di sekarang ini. Kuasa dukun itu nggak pernah mampan kepada saya. Itu saudara-saudara. Bahkan saya menghancurkan kuasa iblis bisa. Oh bayangkan itu. Oh saya saksi itu, banyak pengalaman saya. Nanti suatu saksi saya saksikan suatu saat. Habis ya, puji Tuhan, terima kasih.
Kita tepuk tangan sekali lagi. Jangan sampai ada kuasa-kuasa iblis di sini, pasti akan lenyap. Baik, untuk yang ketiga 5 menit kepada beliau Pak Insan Mokoginta dipersilakan. Tolong jangan pulang dulu. Iya, baiklah. Mana-mana? Mic itu lebih bagus barangkali. Tes, ya. Ya. Tadi kita sudah mendengar bahwa kata Pak Luga Tambunan, mana ada dalilnya Yesus mengatakan dia Tuhan, Nabi. Ternyata ini semua empat Injil kan? Ini kata siapa ini? Kata siapa semua ini? Kata Yesus kan? Ini ucapan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia itu seorang nabi. Jadi apa yang saya kutip ke sini itu copy paste, tidak ditambah, tidak dikurangin. Katanya saya menafsirkan sendiri. Ini kan saya ambil dari Alkitab, tidak ditambah, tidak dikurangi. Yang mengatakan Yesus sendiri bahwa dia itu hanya seorang nabi. Dan nabi itu pasti kan bukan Tuhan. Ayat harus ditafsir dengan ayat, tidak bisa. Jadi harus ada ayat penafsiran lagi. Makanya saya katakan Rasul Yohanes menafsirkan anak Allah itu raja segala raja. Jadi harus ada penafsiran ayat dengan ayat. Tidak bisa seperti itu. Saya. Jangan diambil lah waktu saya. Ya. Jadi Yesus itu manusia dia nabi bukan Tuhan. Bahkan ada di sini ia bukan manusia sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Jadi Yesus itu nggak mungkin Allah aja bukan tidak bisa jadi manusia, bukan manusia apalagi Yesus. Nah baik, saya akan melanjutkan ini komentar para tokoh Kristen dan Katolik tentang ketuhanan Yesus. Nah saya punya buku ini ditulis oleh seorang Kristen namanya Franz Donald. Dia Kristen Tauhid namanya, tidak percaya Yesus Tuhan lagi ya. Nah, dalam buku ini saya kutip ya, kita lihat komentar dan berani para tokoh Alkitab dalam seminar diskusi intelektual keilahian Yesus Kristus dari perspektif Alkitab. Nah kita lihat pertanyaannya, mana yang benar, Yesus Kristus itu anak Allah atau Allah anak atau keduanya atau lainnya? Nah pendeta Dri ini Brotosudarmo dia mengatakan Yesus adalah dikatakan Yesus adalah anak Allah, bukan Allah anak. Nah ini saya tegaskan, di dalam Yesus kita dapat mengenal Allah. Kemudian kita lihat Profesor Banawi Ratma, saya tidak mengatakan Yesus itu Allah, Yesus itu anak Allah. Dan dogma Yesus sebagai Allah adalah hasil rumusan Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Konsili Nisea inilah yang menjadikan Yesus sebagai anak Allah. Beliau menegaskan pula bahwa konsili itu tidak alkitabiah. Nah, kesalahannya katanya dogma teologi dianggap bisa memberikan kesimpulan tentang Trinitas yang terjangkau, padahal tidak. Saya tidak setuju dengan bahasa dogma. Saya lebih suka memilih yang sederhana, yaitu bahasa Alkitab. Yesus bukan Allah, tapi Yesus jalan menuju Allah. Beliau menegaskan pula bahwa memang saat ini jemaat-jemaat sudah punya tradisi bahwa Yesus adalah Allah. Gereja sangat sulit mengubah teks liturgis yang bernada dogmatis. Ungkapnya beliau mengungkapkan, andai kata gereja-gereja berani sepakat untuk merombak dogma liturgis, maksudnya tentang Trinitas, ya silakan. Nah, ya kan? Nah, kemudian ini Hortensius, ya. Dia sarjana sekolah tinggi filsafat. Dalam acara tersebut beliau katakan apa? Yesus itu tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Allah, yang juga dikatakan Paulus tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Allah. Jadi beliau yang sangat paham bahasa Ibrani dan Yunani menegaskan pula harus ditegaskan bahwa dalam perjanjian baru tidak pernah ada rumusan Yesus adalah Allah. Nah, dengan sangat berani dan tajam beliau sampaikan pendapatnya yang sangat mengagetkan para hadirin yang mendengarnya. Kata beliau, saya keberatan dengan istilah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Selanjutnya beliau katakan, Yesus itu jalan menuju Allah. Rumusan 100% Allah, 100% manusia itu hasil konsili Kalkedon, bukan kitab suci. Dalam Alkitab Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah sejati. Menurut Romo Tom Yakob dari Katolik ini. Ya, kalimat Yohanes pasal 1 ayat 1 seperti yang dikutip ibu tadi juga, firman itu adalah Allah. Beliau tegaskan, Yohanes justru menekankan bahwa firman tidak sama dengan Allah, tapi bersama-sama dengan Allah. Nah, satu lagi terakhir,
Yang paling menarik, salah satu pertanyaan jamaah kepada pastor, bagaimana pengalaman Anda selama menjadi pengikut Yesus? Romo menjawab, itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Dulu sebelum tahun 1974, kehidupan saya tidaklah baik, dan saat itu sebelum tahun 74 saya yakin Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Tetapi setelah tahun 74 sampai sekarang, saya tidak lagi berdoa kepada Yesus, tapi saya berdoa kepada Allahnya Yesus dengan dorongan Roh Kudus. Nah, saya lebih Kristiani sejak saya percaya Yesus bukan Allah daripada sebelumnya ketika saya percaya Yesus itu adalah Allah. Sedikit ya, sedikit ya. Dan nah, ini terakhir sekali lagi, siapakah dari pertanyaan yang diajukan kepada pembicara, siapakah Yesus menurut Alkitab? Apakah dia Allah sejati atau bukan? Nah, 3 dari 4 narasumber Kristen itu mengatakan Yesus itu bukan Allah sejati. Allah adalah Bapa dan Yesus itu utusan Allah. Berarti nabi kan? Yang menjadi jalan bagi manusia untuk menuju kepada Allah. Nah, rumusan Konsili Nicea tahun 35 mengatakan, ya, dogma Trinitas sudah waktunya ditinjau kembali atau dirombak atau bahkan ditinggalkan sama sekali gitu. Sedikit ya. Itu pendapat para pakar, bukan 12 rasul. Nah, Anda mau hidup menurut kata pakar atau 12 rasul? Karena pakar-pakar ini nggak ada kuasa, nggak ada tanda-tanda mujizat. Baik, terima kasih. Nah, jadi kalau mau ikut percaya sama orang pemimpin, ikutilah para penginjil-penginjil dunia yang telah melakukan dan kesaksian mereka, bukan kata ini. Mereka ini juga kita nggak tahu siapa, yang kita percaya aja, jangan-jangan mereka udah di neraka lagi. Terima kasih Pak Luka. Nanti ada waktunya dalam debat yang ketiga, Pak. Silakan yang terakhir kepada Ustaz Samsul Arifin Nababan, waktu kita berikan 5 menit. Tolong diingat, bicara yang padat, rinci dan jelas, singkat. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu, sudah kupas tuntas semua jawaban-jawaban dari pembicara. Saya hanya ingin tegaskan kembali bahwa Pak Tambunan maupun Pak Tampu Bolon lebih banyak berbicara dalam dialog ini dengan mengembalikan kepada dogma saja. Semestinya kita dialog begini harus dialog konsep. Jadi kita semua kembali mengacu kepada nas, dan kita semuanya pakai copy paste. Tapi Bapak berdua tadi selalu mengembalikan kepada dogma, jadi atas bimbingan Roh Kudus dan tanpa diperinci apa itu Roh Kudus dan siapa itu Roh Kudus, mengambang. Kalau tadi beliau berdua menjelaskan, terutama Pak Tambunan, tidak ada nas dalam Alkitab aku adalah nabi tapi anak Allah. Itu bisa dibaca dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 1. Kemudian dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 41, dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Begini, kalau memang kata anak Allah itu indikatornya bahwa Yesus adalah Tuhan, mestinya orang Kristen harus konsisten. Ada terlalu banyak yang menjadi Tuhan di dunia ini. Kenapa? Karena ternyata yang dikatakan istilah anak Allah itu bukan cuma Yesus. Coba dibaca dalam kitab Matius pasal 5 ayat 9, Injil Matius pasal 5:9, dikatakan di sini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, berarti siapa yang membawa perdamaian di dunia ini semua anak Allah. Berarti anak Allah itu bukan cuma Yesus. Kalau begitu yang membawa damai Tuhan semua jadinya. Nah, jadi ini perlu dipahami. Maka dalam Islam kata anak Allah itu bukan Tuhan tapi hamba.
abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Jadi malah membingungkan kalau dikatakan Yesus itu anak Allah lalu dipresentasikan sebagai Tuhan. Berarti bagaimana dengan dalil ini Injil Matius tadi? Semua orang yang mendamaikan di dunia ini akan dipanggil sebagai anak-anak Allah. Berarti Tuhan juga dong. Nah, ini secara logik dan berdasarkan nas. Nah, oleh karena itulah sebetulnya boleh dikomentari, silahkan. Gini, ini ayat ini sering banget saya dengar ya. Jadi begini loh, bedanya seperti ini. Lihat, perhatikan, jangan ketawa dulu. Anak-anak Allah, Yohanes 1:12, barang siapa percaya kepada dia akan diberikan kuasa supaya sebagai menjadi anak-anak Allah. Beda dengan Mesias, anak Allah. Apa bedanya? Karena semua nabi-nabi itu di penuh Roh Kudus disebut juga anak-anak Allah. Tetapi bedanya apa? Mesias itu sudah dijanjikan dari zaman dulu. Nabi-nabi menjanjikan Mesias. Nanti akan datang Mesias. Nabi satu ngomong nanti akan datang Mesias. Nabi satu ngomong sampai Nabi Yesaya sampai Nabi terakhir nanti akan datang Mesias. Kira banyak di Yesaya nabi-nabi itu menubuatkan. Kalian kalau saya ngomong jangan teriak-teriak dulu, entar kalian nggak ngerti gitu loh. Gini, lihat, nabi-nabi menubuatkan tentang kedatangan Mesias itu ada di perjanjian lama. Nabi-nabi ini pada waktu Yesus tadi yang saya pertama kali mengatakan, di situ dikatakan Mesias anak Allah, bukan hanya anak-anak Allah. Bedanya apa? Nah, untuk menafsirkan Mesias anak Allah ini, yang menafsirkan bukan dokter, bukan profesor, tapi rasul, 12 rasul. Makanya 12 rasul menafsirkan Mesias anak Allah dalam Wahyu 19 ayat 16, bahwa Mesias anak Allah penafsirannya adalah raja, segala raja, bukan nabi. Jadi kalian jangan sembarang menafsirkan kitab suci. Mesias anak Allah dengan anak Allah beda banget gitu loh. Jadi perbedaan ini kalian harus pahami, karena perbedaan ini efeknya lautan, api dan belerang gitu loh. Jadi Mesias anak Allah dan anak-anak beda. Itu yang saya pahami dan yang saya pelajari selama ini, karena saya udah tahu jawaban pertanyaan kalian pasti itu gitu loh. Jadi itu gantian. Saya belum selesai tadi. Itu sanggahan dari beliau. Kita jadi bingung nih. Kenapa bingung? Kita kan membaca Alkitab ini justru kita menghindari tafsir. Ini textbook kita ini, copy paste. Kalau memang tulisan-tulisan kami yang mengambil dari Alkitab ini dianggap salah, padahal ini adalah textbook kami menulis di sini, terus apalagi yang dipakai sebagai hujah, sebagai jangan baca argumen. satu ayat aja Pak, makanya Satu. baca Jadi juga gini, kitab Wahyu, jangan cuma baca saya mau kembali kepada teks lagi. Di antara indikasi juga Yesus bukan Tuhan, saya baca dalam Injil Markus pasal 13 ayat 31 sampai 32. Dikatakan dalam ayat ini, Yesus tidak tahu kapan kiamat itu terjadi. Masa ada Tuhan tidak tahu kiamat kapan terjadi? Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik sebetulnya. Ini tanpa tafsir, ini bukan tafsir. Jadi ini bukan tafsir, kami nggak berhak menafsirkan. Makanya kami hanya textbook saja. Kembali kepada copy paste ini. Nah, terkecuali kalau bapak-bapak tidak lagi mengakui Alkitab, ini lain soal. Jadi kalau mau dibantah, sebetulnya jangan dibantah kami, dibantah saja itu Alkitab, karena kami hanya menyadur saja. Iya, demikian. Terima kasih. Makanya Pak, kesimpulan dari seluruh Injil itu ada di kitab Wahyu. Jangan kalian baca cuma kitab Injil doang, tapi kitab Wahyu kalian baca, itu kesimpulan dari seluruh Injil itu ada di kitab Wahyu. Jadi kalau mau kalian, ntar lupa, kalau kalian mau menafsirkan, kalau kalian mau menafsirkan Alkitab, baca kitab Wahyu, karena di kitab Wahyu dikatakan di seluruh umat, seluruh malaikat itu menyembah Yesus, ada ayatnya di kitab Wahyu. Makanya baca kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu penafsiran dari rasul-rasul.
Saya bacakan ya, saya bacakan. Baik, Bapak, saya kasih waktu setengah menit, tidak lebih, tidak Ya, kurang. ya. Setelah itu Bapak nggak bisa Dan lagi. Wahyu Setengah menit ya, Pak, Wahyu ya? 5 ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tata makhluk-makhluk dan tua-tua, itu jumlah mereka berlaksa-laksa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat, kekuatan, pujian sampai selama-lamanya. Dan saya lanjutkan ke ayat 14, dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah Yesus. Ada ayatnya Yesus disembah. Kalian kan berkata, mana ayatnya Yesus sembahlah aku? Ini ayatnya bacaan Sudah setengah menit. Ya. Terima kasih. Ya, baik, Pak Insan setengah menit. Ya, sebenarnya kitab Wahyu yang menjadi rujukan beliau Udah. Wahyu kepada Yohanes itu mimpi, bukan wahyu. Mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Itu kan kata Bapak. Jadi mimpi Sudah, panjang, Pak. ya. Sebentar, mimpi panjang berseri, ya. Makanya kitab Wahyu merupakan salah satu kitab yang paling sulit sekali ditafsirkan. Kan di situ Rasul terkasih Yang loh. paling Sudah, sulit Pak. ditafsirkan karena ini cuma mimpi. Nah, zaman dulu ditulis mimpi, kemudian dirubah lagi kenyataan. Sekarang dirubah lagi menjadi wahyu supaya keren, biar keren kelihatan. Sudah. Diganti Cukup. wahyu. Baik, Pak Insan, cukup. Kita tutup. Karena bukan mencari kemenangan dan bukan mencari kekalahan. Masing-masing berdakwah kepada yang lain. Silakan yang umat Islam itu tadi dengarkan, renungkan terhadap Bapak Luga Tambunan dengan Pak Yohanes Tampu Bolon. Yang Nasrani silahkan renungkan. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang menyelenggarakan acara ini, cukup sukses Pak Ketua. Kemudian kepada para pembicara, Ustadz Samsul Arifin Nababan, Bapak Insan Moko Ginta, Bapak Luga Tambunan yang saya suka semangatnya ini, masih muda. Kemudian Bapak Yohanes Tampu Bolon yang lebih bijak, santai, tenang, dan juga semua audien yang hadir di sini, semoga seluruhnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kaum muslimin ini mana perdapatan yang sangat ilmiah ya ketika dari pihak muslim ya, Ustadz Samsul Arifin Nababan dan juga Ustadz Moko Ginta memberikan pemaparan real ya dari Bible itu sendiri ya, ataupun dari kitabnya orang Kristen itu sendiri, yang dimana orang Kristen itu pun tidak pernah dapat memaknai dengan benar isi kitabnya sendiri ya. Mereka acap kali pleset-plesetkan makna dari isi kitabnya sendiri, lalu main cocok-cocok ya, dicocok-cocokkan dengan kitabnya orang Yahudi, yang dimana istilah katanya itu eksegesis ya. Jadi dibuat nubuatan-nubuatan, padahal jelas nubuatan-nubuatan tentang apa yang orang Kristen imani atau orang Kristen yakini itu tidak, sesungguhnya tidaklah seperti apa yang mereka imani ya. Jadi nubuatan-nubuatan yang ada di Torah itu kalau memang benar ada ya, otomatis orang-orang Yahudi kala itu tidaklah mungkin mereka itu tetap dalam keadaan Yahudi, melainkan pasti mereka menjadi orang-orang Kristen kan begitu, menjadikan Yesus itu Tuhan. Kalaupun memang apa yang mereka yakini itu ya tentang Yahudi itu salah menurut orang Yahudi, dan benarlah bahasanya Yesus itu adalah Tuhan yang telah dinubuatkan di kitabnya, kitab Musa ya, kitabnya yang diyakini oleh orang Yahudi itu adalah kitab suci bagi mereka, maka ya tidaklah mungkin ya orang Yahudi itu akan tetap menjadi Yahudi. Pasti mereka akan menjadikan Yesus itu sebagai sesembahan ataupun sebagai Tuhan kan gitu, karena notabene teks asli itu yang dapat membaca itu hanya orang-orang Yahudi. Sedangkan orang Kristen sendiri tidak tahu ya isi kitabnya Yahudi itu, tidak tahu. Yang mereka tahu hanya terjemahan, yang dimana terjemahan itu melenceng dari apa-apa yang sebenarnya tertulis di dalam teks asli begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi